Pada Rabu petang di kawasan Jakarta Selatan, konsorsium kader Gus Dur resmi mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Putri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia, Yeni Wahid, menyebut beberapa alasan, diantaranya pasangan nomor 1 berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak membeda-bedakan kelompok masyarakat. Membeda-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, ras, gender, maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersapa. Menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, maupun akses konektivitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah. Dua-duanya berpikir dan bertindak sederhana, namun kaya dalam karya. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor 1. Bismillah. Pemirsa, keluarga Gus Dur menjadi perhatian para tokoh-tokoh nasional, tidak terkecuali 2 pasangan calon presiden. Sikap politik pendukung Gus Dur memang menyatakan mendukung Jokowi, tapi seperti apa keluarga Presiden keempat Republik Indonesia ini melihat kontestasi politik 2019? Telah bergabung bersama kami di studio putri pertama Gus Dur, Alisa Wahid. Selamat malam Mbak Alisa. Selamat malam Mbak Rara. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak Alisa. Mbak Alisa, tadi kalau misalnya kita lihat bersama-sama adik Anda, Yeni Wahid, ini nampaknya sudah menyatakan ataupun menetapkan pilihan politiknya dengan mendukung pasangan calon presiden, calon wakil presiden Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Apakah ini representasi dari pilihan politik keluarga Gus Dur? Keluarga Gus Dur secara umum kami tetap berpegang kepada nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Dur. Jadi parameter kami itu ada di nilai-nilai itu, Mbak. Kemudian kami merawat warisan perjuangan Gus Dur itu dengan terus menjaga nilai-nilai ini. Tetapi secara khusus di dalam keluarga Gus Dur itu untuk warisan Gus Dur sebagai politisi itu dipegang oleh Yeni Wahid gitu. Jadi keputusan Yeni untuk mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin itu tentu saja keputusan yang sudah didiskusikan dengan keluarga dan menjadi keputusan bagi para pecinta Gus Dur yang berada di arena aspirasi politik praktis. Oke, ini proses diskusinya seperti apa antara Ibu Sinta dan juga mungkin dengan anak-anaknya dari almarhum Gus Dur sendiri? Iya, panjang ya. Memang dari dulunya, dari zaman Gus Dur masih sugeng, masih hidup, kami sering berdiskusi tentang berbagai isu kebangsaan. Jadi biasa itu untuk didiskusikan. Baik kami sedang beramai-ramai maupun sendiri-sendiri, misalnya saya dengan Yeni atau Yeni dengan Ibu atau saya dengan Anita atau dengan Inayah, itu terus kita diskusikan posisi-posisi kita bagaimana. Dan apa yang disampaikan oleh Yeni tadi dalam deklarasinya itu tentu juga sudah didiskusikan dengan kami dengan mendapatkan masukan maupun pertimbangan-pertimbangan gitu. Oke, Mbak Alisa, sejak awal September ini kan silih berganti Capres Jokowi, Prabowo, kemudian Sandiaga Uno, sampai hari ini kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin juga datang ke kediaman Gus Dur di Ciganjur. Apa sebetulnya makna dari kedatangan para capres-cawapres yang akan berkontestasi politik ini kemudian hadir dan bertemu dengan keluarga Gus Dur? Ada 2 faktor ya Mbak. Yang pertama adalah nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur itu sendiri kan nilai-nilai yang hidup ya, bukan sesuatu yang mati, bukan kenangan terhadap tokoh kemudian tidak berkembang. Apalagi dengan kondisi Indonesia saat ini, nilai-nilai Gus Dur ini sangat relevan untuk digunakan sebagai rujukan atau sumber bertindak gitu, terutama bagi para pemimpin di Indonesia. Nah yang kedua, karena para pendukung Gus Dur sendiri sampai saat ini kan masih terawat dengan baik. Karena itu ini menjadi sebuah basis massa yang juga sangat kuat dan menarik perhatian dalam kontestasi politik praktis gitu. Misalnya kita lihat dalam setahun, setiap tahun itu hampir 1,5 juta lebih masyarakat yang mengunjungi makam Gus Dur. Setiap hari ada 3.000 orang kalau hari biasa. Di akhir pekan bisa 5.000 orang. Liburan nasional bisa 10.000 orang, seperti itu. Jadi memang ini yang
ada dua faktor ini. Yang pertama karena para pengusung, para calon-calon yang bersaing itu mereka ingin ingin menunjukkan bahwa mereka selaras dengan nilai-nilai Gus Dur. Yang kedua juga mereka ingin meraih dukungan dari para pengikut Gus Dur. Ini keluarga Gus Dur ini masih dianggap sebagai magnet politik. Apakah kemudian keluarga terkejut melihat kedatangan dari para capres dan cawapres yang silih berganti datang untuk menemui keluarga Gus Dur? Karena begini, waktu DKI Jakarta, Pilkada DKI Jakarta pun haul Gus Dur yang terakhir sebelum Pilkada itu semua calon di Pilkada DKI itu juga hadir waktu itu. Jadi Pak Ahok, kemudian masih ada Mas Ahaye, kemudian Mas Anies dengan pasangannya itu semuanya ada Jadi memang rumah Ciganjur, rumah Gus Dur itu menjadi semacam ruang bertemu untuk semua elemen. Karena itulah Ibu, walaupun Yeni dan kelompok pendukung atau pengikut Gus Dur yang beraspirasi politik sudah memutuskan, Ibu kan tetap memilih bahwa rumah Ciganjur dan Ibu itu tetap menjadi ibu untuk semuanya, siapapun pasti akan diterima. Tapi artinya dalam politik ini dukungan keluarga Gus Dur masih dianggap penting, artinya menurut Anda memang seperti itulah adanya? Iya, saya sendiri, kami sendiri meyakini itu ya, karena itu murid-murid Gus Dur di berbagai daerah juga masih bekerja bersama-sama, bukan pendukung yang pasif. Artinya kalau bisa meraih dukungan dari para pengikut Gus Dur ini kan banyak yang menjadi community organizer ya Mbak. Jadi pemimpin di tingkat lokalnya. Itu kan yang dilihat bahwa kalau para pengikut Gus Dur ini bisa direbut, maka dengan sendirinya masyarakat yang diayomi atau didampingi itu juga akan ikut direbut. Begitu. Baik, Mbak Lisa tadi dalam konferensi yang dilakukan oleh Mbak Yeni Wahid mengatakan deklarasi bersama konsorsium kader Gus Dur. Nah, apa bedanya ini dengan jaringan Gus Durian seperti itu? Kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mbak Alisa tadi mungkin sudah sama-sama mendengar bagaimana kemudian pandangan dari para politisi dan sama-sama sepakat bahwa dukungan dari keluarga Gus Dur ini sangat penting, apalagi NU ini ada di mana-mana seperti itu ya Mbak Alisa. Iya, karena bagaimanapun keterikatan warga NU secara spesifik itu kepada keluarga Gus Dur dan juga Dzurriyyah atau keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU itu memang masih sangat besar. Tapi terutama kepada keluarga Gus Dur tentu saja beban itu lebih berat karena sejarah Gus Dur sebagai presiden, kemudian juga Gus Dur sebagai ketua umum Tanfidiyah NU selama dari tahun 84 itu Mbak sampai tahun 2000 gitu. Jadi memang panjang nih sejarahnya, pengikutnya banyak sekali. Sampai sekarang pengikut ini masih terus berkembang. Jadi memang itu magnet ya secara umum, dan tidak semua warga NU itu kemudian mampu atau yakin dengan pilihan pribadinya. Mereka pasti masih melihat figur pemimpin-pemimpin ini arahnya kemana. Karena Indonesia kan sociocentric society. Jadi pasti apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya itu yang akan masih dilihat. Gitu. Tadi dalam konferensi mengenai adanya konsorsium kader Gus Dur, ini apakah ada perbedaan dengan jaringan Gus Durian atau seperti apa Mbak Lisa? Ya, ini berasal dari spektrum gerakannya Gus Dur yang sangat luas ini Mbak. Gus Dur itu kan membela petani di Pegunungan Kendeng dari industri yang ingin menghancurkan kehidupan mereka, tapi juga membina mendampingi TKI yang sedang mengalami tuntutan hukuman mati. Jadi banyak gitu. Karena itu kemudian ketika Gus Dur wafat, kita kebingungan ini gimana caranya kita merawat warisan Gus Dur. Akhirnya kita pisahkan antara Gus Dur sebagai politisi dengan Gus Dur sebagai pejuang demokrasi dan pejuang rakyat. Nah, Gus Dur sebagai pejuang rakyat itu diwarisi, dijaga oleh jaringan Gus Durian, oleh para Gus Durian. Gus Dur sebagai politisi ini diikuti oleh para kader politik Gus Dur. Yang hari ini membuat pernyataan adalah konsorsium kader Gus Dur yang ada di berbagai kelompok. Sementara jaringan Gus Durian tetap
pada jalur politik kebangsaan, tidak akan masuk ke isu-isu politik praktis atau politik elektoral, tetapi fokus pada nilai-nilai. Oke, Mbak Yeni, kalau misalnya Mbak Alisa, kalau kita lihat Mbak Yeni sudah menentukan pilihan politiknya, tapi kalau kita lihat bersama Ibu Sinta